Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Oke, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Ai Alfi, Anpaunisa, Bagas, Bayu, Christine, Devina, Dewinda, Dina, Gita, Hera, Hilmi, Indri, Levia, M. Arina, M. Arif, M. Raffi, Hadir. Naufal, Hadir. Nova, Novani, Ola Aulia, Resti, Reza, Rian, Rida, Rike, Rizka, Ritria, Salma, Siti, Sonia, Syifa, Tia, Tiara, Tika, Tri, Yani, Yunita. Ya, cuma nampak saja yang tidak hadir ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, ya Ibu mau tanya dulu nih, waktu kelas 10 kalian pernah menari atau melihat tari? Pernah. Tari apa ya kira-kira? Apa lagi? Saman, merak, apa lagi? Tari, apa lagi? Tari kecak, apa lagi? Tari tortor, oke ya. Sekarang Ibu mau tanya ya, kalau tari itu apa sih dalam satu kata saja? Ada yang mau menyebutkan satu kata saja tari itu apa? Indah, apa lagi? Gerah, apa lagi? Alunan musik, apa lagi? Diciptakan oleh siapa tarian itu? Manusia. Kalau misalnya digabung jadi satu kalimat, kira-kira apa ya? Ada yang mau membacakan? Oke, silakan. Tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai upaya ekspresi jiwa, mencipta gerak sehingga menghasilkan unsur kegiatan dan makna yang mendalam. Terima kasih ya sudah menjawab. Oke, sebelumnya ya Ibu mau tanya, kalau kita memanfaatkan tari itu manfaatnya apa ya? Untuk apa saja kira-kira? Untuk kesehatan ya, menjaga kesehatan. Apalagi? Hiburan, melatih percaya diri ya, karena kita ke depan itu berarti melatih kepercayaan diri. Apalagi? Seni pertunjukan juga ya, apalagi? Itu tadi manfaat dari tari ya. Oke, sekarang Ibu akan sudah membagikan LKPD ya kepada kalian per kelompok. Sudah dibagi kelompok juga di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian Ibu akan menampilkan PowerPoint dan juga video tari ya. Setelah menampilkan video tari, Ibu memberikan waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi tentang tari ya yang sudah kalian tonton, kemudian dipresentasikan di depan kelas per kelompok. Sudah paham? Ini dulu ya. Ini untuk tariannya ya, untuk materinya. Yang pertama, simbol, jenis, dan fungsi tari kreasi. Oke, di sini ada kompetensi dasarnya. Ibu bacakan dulu dari indikatornya ya. Itu ada merancang karya tari kreasi, indikatornya mengidentifikasi, membandingkan, dan juga merancang karya tari kreasi berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, dan nilai estetis dan juga teknik tata pentas. Kemudian membuat karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, nilai estetis, dan teknik tata pentas. Indikatornya ya, nanti kalian menampilkan karya tari ya di akhir ya, dan juga membuat kritik tari berdasarkan pagelaran tari, berdasarkan simbol, jenis, dan juga fungsi. Oke, ini tujuan pembelajarannya ya. Ibu mengharapkan kalian itu dapat mengidentifikasi, membandingkan, merancang, dan juga membuat kritik tari. Untuk KKM-nya
kelas 10 dan juga kelas 11 agar nanti kalian lebih mudah untuk masuk ke perguruan tinggi, ya. Ini untuk materinya ya. Ada jenis tari menurut pola garak atau penyajiannya. Yang pertama tari tradisional, ini sudah dibahas di kelas 11 ya. Ada tari tradisional rakyat, ada tari tradisional klasik. Rakyat itu yang berkembang di kalangan rakyat ya, atau kalangan biasa. Kemudian yang tari tradisional atau klasik itu tumbuh dan berkembang di kalangan istana ataupun keraton. Yang kita bahas kali ini adalah tari kreasi ya. Ada dua jenisnya, yaitu berakalkan pada nilai tradisi, yang kedua pada nilai non tradisi ataupun modern ya. Di sini ada gambar ya, coba lihat gambar 1. Kira-kira itu kostumnya atau gerakannya seperti apa ya? Masuknya ke dalam tari tradisi, berpolakan tradisi atau non tradisi? Non tradisi. Coba lihat di situ ada properti atau benda pelengkap tarian. Ada tidak? Apa? Nyiru. Ya, ini tari nyiru. Oke, yang gambar kedua coba lihat. Ini kira-kira kostumnya tradisi atau non tradisi? Tradisi. Tradisi. Ada propertinya tidak? Ada. Apa propertinya? Kipas. Kipas. Ada satu lagi kelihatan nggak itu? Selendang ya. Oke, dari pola geraknya juga ini sudah pasti tradisi ya. Kemudian gambar selanjutnya ya. Yang bawah itu kira-kira tari apa? Gerak. Berarti simbol geraknya itu menggambarkan apa? Merak. Berarti pola geraknya itu apa? Tradisi atau non tradisi? Tradisi. Ya, itu ada propertinya tidak? Ada apa? Ekor atau sayap ya? Kalau di sini sayap, tapi dalam burung merak aslinya itu adalah ekor. Kemudian yang atasnya kira-kira kostumnya ini tradisi atau non tradisi? Tradisi. Kemudian ada hiasan kepalanya. Itu simbol apa ya kira-kira? Tradisi. Oke, dari riasnya. Ini menandakan apa? Dari adat apa? Suku Papua ya. Oke. Ada gambar lagi di sini. Kira-kira gambar yang atas itu menggambarkan apa ya? Ada propertinya tidak? Ada. Propertinya apa? Daun pisang. Daun pisang. Apa lagi? Daman ya, daman. Kalau bahasa Sunda itu cempor ya. Oke, dari busananya ini kira-kira tradisi atau non tradisi? Tradisi. Oke, tradisi. Yang gambar bawah, coba lihat itu ada propertinya tidak? Tidak. Ada ya. Kira-kira dari kostumnya seperti apa? Tradisi atau non tradisi? Non tradisi. Oke. Ini ada simbol rias ya. Oke. Di sini simbol rias itu ada dua ya untuk jenis riasan. Ada rias korektif dan juga ada rias fantasi. Rias korektif itu seperti gambar yang ini ya. Gambar yang ini itu berarti menutupi bagian-bagian yang kurangnya saja atau biasa disebut dengan rias cantik. Kemudian yang kedua ini adalah rias yang fantasi ataupun tergantung dari karakternya. Kira-kira yang ini karakternya seperti apa ya? Merak ya. Ini seperti apa? Seperti hantu ya. Ini laki ya. Kemarin itu sangat viral ya. Kemudian yang ini menggambarkan apa riasnya? Gatot kaca. Kemudian yang ini
ketiganya, apakah ada keterkaitan antara tari kreasi berdasarkan simbol, jenis, dan fungsinya. Ya, Ibu akan perlihatkan 2 video tari. Ya, kemudian nanti kalian silakan analisis. Ya, silakan kalian apresiasi analisis dari gerakannya. Ya, kalau tadi kan gambar itu tidak terlihat gerakannya ya, tapi kalau video itu terlihat. Kalian bisa membedakan yang gerak maknawi dan juga gerak murni ya. Awas botolnya ya.
Iya. Harus ya. Sudah dapat dilihat ya. Sudah dapat dilihat ya. Oke, sudah dapat dilihat ya perbedaan dari gerakan-gerakannya, dari musiknya juga ya, antara tari kreasi yang berpolakan tradisi dan juga tari kreasi yang berpolakan non tradisi ya.
ya. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas seni budaya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi tari merak. Langsung saja kepada kawan saya yang akan menjelaskan tentang tari merak. Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Pasundan yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri sekitar tahun 1950-an. Sesuai dengan namanya, tarian ini merupakan implementasi dari kehidupan seekor burung merak. Gerakannya diambil dari tingkah laku merak jantan ketika ingin menarik perhatian betinanya. Fungsi tari merak biasanya ditampilkan sebagai penyambutan tamu, persembahan, edukasi, maupun sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Simbol busana yang dikenakan penari menyerupai motif bulu merak, menggambarkan bentuk dan keindahan bulu tersebut. Kain dan bajunya merupakan bentuk dan warna bulu-bulu merak, seperti hijau, biru, dan hitam. Simbol gerakan dalam tari merak mendemonstrasikan tingkah laku merak jantan yang sedang mencari perhatian betinanya dengan gerakan yang gemulai. Itu mungkin presentasi tentang tari merak dari kelompok kami. Bila ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana bentuk penyajian tari merak? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 4 mau izin bertanya, bagian mana gerakan maknawi dalam tari merak? Terima kasih. Ya, akan langsung kami jawab. Dari kelompok 4, untuk gerakan maknawi pada tari merak, contohnya gerakan kokoret, yaitu bermakna gerakan kaki menggaruk-garuk pada tangan. Bisa dipahami? Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kembali. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tari kreasi berpola kanon tradisi atau tari kontemporer dengan judul tari sapu. Sapu artinya menyapu atau membersihkan, dan legar artinya kekotoran dibawa sejak lahir. Merupakan wujud upacara pembersihan diri yang berfungsi sebagai pembersihan secara virtual. Sungguhlah kenikmatan duniawi menjerumuskan manusia terhadap kemadorotan hidupnya sendiri. Manusia sibuk mengajar bahagia yang semu. Harta dan tahta seolah menjadi tolak ukur terpandang atau tidaknya seseorang. Ketika dihadapkan pada kenyataan menyakitkan, barulah ia sadar bahwa sang jiwa juga perlu dibasuh. Simbol pola gerakan lebih bebas daripada tari tradisi. Gerakan yang digunakan tidak harus mendasar pada tari tradisional. Tata tari diciptakan sesuai dengan suasana pada saat penciptaan. Simbol busananya bebas dan tidak aturan baku, menggambarkan sesuai dengan tema. Fungsi tari sebagai hiburan pertunjukan, sarana komunikasi, media ekspresi. Sekian presentasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, seperti apa jenis musik pada tari kontemporer berjudul sapu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan kelompok
kelompok 6, izin bertanya, bagaimana gerakan maknawi pada tari kontemporer 1? Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jenis musik dalam tari kontemporer bisa dari gabungan musik tradisional dan musik modern, suara alam maupun nyanyian. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Gerakan maknawi pada tari kontemporer 1 contohnya berlari mengambil. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah tampil mempresentasikan hasil materi diskusinya. Ya, tadi disebutkan ada gerakan maknawi, ya. Berarti kalian sudah tahu, sudah paham perbedaan gerak maknawi dan juga gerak murni. Kalau gerak murni itu berarti hanya mengalahkan keindahannya saja, ya. Kalau gerak maknawi itu berarti ada maknanya, ya, ataupun ada artinya. Seperti yang tadi diungkapkan di kelompok 1 itu ada gerakan kokoreh, ya. Ada yang bisa gerakan kokoreh? Mau dicontohkan? Ada yang pernah menarikan tari merak? Tidak ada? Ya, itu contohkan saja satu gerakan, ya. Ini untuk minggu depan juga, ya. Ada tugas nanti untuk kalian membawa kaos dan juga membawa properti tari, ya. Per kelompok, boleh piring, boleh selendang, ya, boleh apalagi topeng, ya. Kemudian apalagi contoh yang lain, kipas juga boleh, ya. Silakan per kelompok bawa properti tarinya, ya. Ini contoh gerakan maknawi kokoreh. Seperti ini, ya. Gerakan kakinya maju ke depan, tangan kakinya di atas, seperti ini, kokoreh. Ya. Kokoreh. Kokoreh itu bahasa Sunda. Kokoreh itu bahasa Sunda, ya. Jadi namanya juga bahasa Sunda, ya, karena merak itu dari Jawa Barat. Tari kokoreh, tari merak itu salah satu contoh gerak maknawinya adalah kokoreh, ya. Oke, kesimpulannya ada yang mau menyimpulkan dari kalian tari berpolakan tradisi itu apa? Dan juga non tradisi, ada yang mau menjelaskan? Tidak ada? Oke. Untuk tari berpolakan tradisi itu berarti yang diambil dari gerakan-gerakan tradisi. Baik itu dari gerak, ya, dari rias dan juga dari busananya, ya. Kemudian tari yang berpolakan non tradisi itu terlepas dari gerakan, makna, simbol, rias dan juga busana dari tradisinya itu sendiri, ya. Jadi lebih bebas kalau untuk tari non tradisi ataupun kontemporer seperti yang tadi kalian lihat, ya. Itu jenisnya, fungsinya itu berarti untuk apa saja tadi? Kelompok 1 ada fungsi hiburan, ya. Ada fungsi apa lagi? Media berkomunikasi. Ada apa lagi? Persembahan, ya. Apalagi? Edukasi juga, ya. Itu jenis dan juga fungsinya, ya. Oke, tadi tugasnya untuk minggu depan sudah Ibu berikan, ya. LKPD-nya yang tadi silakan dikumpulkan juga, ya. Sebelumnya ada yang tanyakan dari materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita doa penutup, ya. Silakan ketua kelasnya. Selesai belajar, marilah kita